Halo teman-teman, kembali lagi kita ke video pembelajaran berikutnya tentang aplikasi dari integral, yaitu untuk menentukan panjang busur kurva. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar di samping ini, jadi kita mempunyai bentuk kurva seperti ini. Terus kita mau menentukan panjang busur kurva ini. Jadi misalkan kita mau menentukan panjang kurva dari titik I menuju titik K. Nah, kita misalkan di sini ada dx dan dy dan serta dr. Nah, kalau kita misalkan dx, dy, dan dl-nya ini merupakan garis lurus, maka bentuknya adalah bentuk segitiga siku-siku. Sehingga dengan menggunakan teorema Pythagoras, dl dapat kita peroleh dengan persamaan dl sama dengan atau dl kuadrat sama dengan dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Atau dapat ditulis menjadi dl sama dengan akar dari dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Nah, persamaan ini itu kita gunakan dengan memisahkan dl-nya itu adalah garis lurus. Tapi seperti yang kita lihat di sini, dl berbentuk garis lurus, sehingga untuk mencari panjang busur kurva dari I ke K ini, kita menggunakan integral. Jadi, integral dari dl sama dengan integral dari akar dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Sehingga L sama dengan integral dari akar dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Nah, L ini tidak lain merupakan panjang busur kurva. Jika teman-teman perhatikan pada gambar di samping ini, jika kurvanya berbentuk seperti ini, maka ada dua kondisi. Jadi kondisi pertama, itu jika y dinyatakan dalam fungsi x. Y dinyatakan dalam fungsi x. Maka persamaan ini dapat ditulis menjadi L sama dengan integral dari akar dx kuadrat ditambah dy kuadrat L sama dengan, jika di sini dx kuadratnya saya keluarkan, maka menjadi 1 ditambah dy kuadrat per dx kuadrat. Nah, jika dx kuadrat ini saya keluarkan dari akar, kita memperoleh integral dari
akar 1 ditambah dy per dx kuadrat dikalikan dengan dx. Nah, sekarang batasnya ini merupakan batas dari sumbu X. Jadi kalau kita misalkan kurva ini batas bawahnya itu A sampai dengan B, maka persamaannya menjadi L sama dengan integral dari A sampai B akar dari 1 ditambah dy per dx kuadrat dikalikan dengan dx. Nah, ini untuk kondisi pertama atau untuk y sama dengan fungsi dari x. Yang berikut untuk kondisi kedua, itu jika x dinyatakan dalam bentuk fungsi y, maka persamaan ini dapat ditulis menjadi L sama dengan integral dari akar dx kuadrat ditambah dy kuadrat itu sama dengan integral dari akar. Nah, di sini yang saya keluarkan itu adalah dy kuadratnya. Berarti menjadi 1 ditambah dx kuadrat per dy kuadrat. Atau bisa ditulis menjadi L sama dengan integral dari akar dapat ditulis menjadi L sama dengan integral dari akar 1 ditambah dx per dy kuadrat. Nah, yang dy kuadrat ini saya keluarkan dari akar menjadi dy. Sehingga, nah, ini batas atas dan batas bawahnya juga belum kita ketahui. Nah, jika persamaannya itu merupakan x dinyatakan dalam fungsi y, maka batasnya itu merupakan batas dari sumbu y. Nah, digambar jika kita misalkan batas bawahnya ini adalah D dan batas atasnya ini adalah E, maka persamaannya menjadi L sama dengan integral dari D sampai E akar dari 1 ditambah dx per dy kuadrat dikalikan dengan dy. Nah, jadi untuk menentukan panjang busur kurva yang perlu teman-teman ingat adalah dua persamaan ini. Untuk lebih jelas, kita lanjutkan ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan panjang dari kurva garis dengan fungsi y sama dengan x min 2 dari titik A 3,1 dan titik B 6,4. Nah, dari soal kita punya fungsi y sama dengan x min 2.
Nah, dari fungsi ini berarti fungsi Y dinyatakan dalam fungsi X. Jadi ini merupakan Y dinyatakan dalam fungsi X. Nah, dan teman-teman harus ingat, jika fungsinya itu adalah Y dinyatakan dalam fungsi X, maka untuk mencari panjang kurva kita menggunakan persamaan L sama dengan integral dari A ditambah B akar dari 1 ditambah dy per dx kuadrat dikalikan dengan dx. Nah, A-nya ini merupakan A dan B ini merupakan batas dari sumbu X. Sehingga dy per dx pertama-tama yang harus kita cari adalah nilai dari dy per dx. Jadi, dy per dx itu sama dengan d. Oke, turunan pertama dari x min 2 itu adalah 1, karena yang diturunkan adalah x saja, sedangkan 2 karena tidak mempunyai variabel x, maka turunannya adalah 0, jadi kita punya 1, sehingga dy per dx kuadrat adalah 1 juga. Nah, sehingga panjang kurvanya itu sama dengan L sama dengan integral dari batas bawahnya itu adalah batas bawah dari sumbu X. Di sini kita punya koordinatnya adalah 3,1 dan 6,4. Berarti kita punya batas bawahnya itu 3 dan batas atasnya itu adalah 6. Akar dari 1 ditambah dy per dx kuadrat dx sama dengan integral dari 3 sampai 6 akar dari 1 ditambah dy per dx kuadrat itu sama dengan 1. Jadi ini dx, maka kita memperoleh L-nya itu sama dengan integral dari 3 sampai 6 akar 2 dx. Jadi integral dari akar 2 itu adalah akar 2x dengan batas bawahnya 3 dan batas atasnya 6. Jadi sama dengan akar 2x 3 sampai 6. Jika kita substitusikan batas bawah dan batas atasnya, kita peroleh akar 2 dari batas atas dikurangi batas bawah. 6 dikurangi 3, kita memperoleh 3 akar 2 satuan panjang. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini hampir sama dengan soal nomor 1, tetapi kalau di soal nomor 1 itu fungsinya itu y sama dengan x min 2. Nah, di soal nomor 2 ini fungsinya itu adalah y x dinyatakan dalam fungsi y, berarti x sama dengan y plus 2. Jadi sisanya itu, selainnya itu
sama seperti soal nomor 1. Yang dirubah hanya fungsinya. Jadi soal nomor 1 itu adalah Y sama dengan X min 2, maka soal nomor 2 itu X sama dengan Y plus 2. Nah, kita diminta untuk menentukan panjang kurva garis dengan fungsi X sama dengan Y plus 2 pada titik A sama dengan 3,4 dan B sama dengan 6,4. Nah, penyelesaiannya adalah, kita punya fungsi X sama dengan Y plus 2. Nah, ini merupakan fungsi X dinyatakan dalam fungsi Y. Kalau X dinyatakan dalam fungsi Y, maka yang harus teman-teman ingat adalah untuk mencari panjang kurvanya itu, persamaan yang kita gunakan adalah L sama dengan integral dari D sampai E akar dari 1 ditambah dx per dy kuadrat dikalikan dengan dy. Maka pertama-tama yang harus teman-teman cari atau yang harus kita cari adalah dx per dy. Jadi dx per dy atau turunan pertama dari fungsi x itu nilainya 1, maka dx per dy sama kuadrat sama dengan 1 juga, sehingga panjang kurva dapat kita ketahui dengan L sama dengan integral dari, sekarang batasnya ini adalah batas sumbu Y. Nah, sumbu Y-nya itu adalah di sini, ini 1 dan 4. Jadi batas bawahnya 1, batas atasnya 4, akar dari 1 ditambah dx per dy kuadrat dikalikan dengan dy. Ini sama dengan integral dari 1 sampai 4 akar dari 1 ditambah dx per dy kuadrat nilainya 1 dikalikan dengan dy, sehingga kita peroleh L sama dengan integral dari 1 sampai 4 akar 2 dy sama dengan akar 2 y, batas atasnya itu 4, batas bawahnya 1. Sekarang jika kita substitusikan di sini y-nya itu dengan batas bawah dan batas atas, kita peroleh 4 dikurangi 1 ini sama dengan 3 akar 2. Jadi dapat kita lihat di sini nilainya itu sama ya, karena fungsinya juga sama. Cuman tadi yang membedakan itu adalah tadi fungsinya itu yang satunya soal nomor 1 itu Y dinyatakan dalam fungsi X, sedangkan soal nomor 2 itu Y X dinyatakan dalam fungsi Y.